Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Alivia Nur Afifah dengan NIM 220103110103 kelas BKMID. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kurikulum MBKM di Indonesia dengan kurikulum prinsip Jitokutai di Jepang. Yang pertama yaitu ada perbedaan kebijakan pengembangan kurikulum MBKM di Indonesia dengan kurikulum prinsip Jitokutai di Jepang. Kurikulum MBKM di Indonesia yang pertama, pendekatan kemandirian belajarnya berfokus pada pengembangan kemandirian belajar siswa, memberikan kebebasan pada siswa untuk menentukan jalannya belajar sesuai dengan minat dan potensi masing-masing. Yang kedua, keterkaitan dengan kehidupan nyata, yaitu menekankan pengalaman langsung, mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari, dan menghubungkan materi pembelajaran dengan dunia nyata. Dan yang ketiga, ada fleksibilitas kurikulum, itu memberikan fleksibilitas yang lebih besar pada sekolah dan guru untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lokal dan karakteristik siswa. Dan yang keempat, pengalaman langsung, yaitu kurikulum di Indonesia menekankan pada pengalaman langsung dan pengaplikasian pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kurikulum prinsip Jitokutai di Jepang itu yang pertama, pendidikan moral dan etika berfokus pada pengembangan moral, etika, estetika, dan nilai-nilai positif melalui prinsip Ji, yaitu kebijaksanaan, Toku, yaitu kebijakan, dan Tai, yaitu kekuatan. Yang kedua yaitu pendidikan karakter, memberikan penekanan pada pembentukan karakter siswa untuk menciptakan anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan memiliki kesadaran moral. Yang ketiga, integrasi pendidikan dan latihan, yaitu menggabungkan pendidikan formal dengan pendidikan karakter dan pengembangan keterampilan sosial untuk menciptakan siswa yang seimbang. Yang keempat, yaitu pengalaman langsung. Di Jepang sendiri ada penekanan pada integrasi pendidikan formal dengan pelatihan karakter dan keterampilan sosial. Selanjutnya yaitu yang kedua, ada analisis komparatif kurikulum MBKM Indonesia. Yang pertama, analisis tujuan. Tujuan MBKM yaitu menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi peserta didik dan guru, mengejar ketertinggalan pembelajaran yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, mengembangkan potensi peserta didik secara holistik, memperkuat karakter dan kepribadian peserta didik, meningkatkan keterampilan abad ke-21 dengan cara kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan pemecahan masalah. Analisis yang kedua yaitu dengan materi, yaitu menekankan penguasaan kompetensi dasar sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan, mengintegrasikan mata pelajaran untuk memberikan pandangan yang holistik, menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini, serta menekankan pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau 5P. Analisis yang ketiga yaitu dengan metode atau strategi pembelajaran, yaitu mendorong pembelajaran berbasis proyek dan kontekstual, mengutamakan pembelajaran aktif dan partisipatif, memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu untuk pembelajaran, memberikan keleluasaan kepada guru untuk mengembangkan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Keempat yaitu ada analisis organisasi kurikulum MBKM, yaitu subjek kurikulum atau mata pelajaran, correlated kurikulum atau mata pelajaran gabungan, broad-field kurikulum atau cakupan luas, integrated kurikulum atau kurikulum terpadu, core kurikulum, dan activity kurikulum. Sedangkan analisis yang terakhir MBKM Indonesia yaitu evaluasi, yaitu menekankan evaluasi formatif untuk memberikan umpan balik berkelanjutan, menggunakan berbagai bentuk evaluasi termasuk penilaian proyek, penugasan, dan ujian, dan memperhatikan hasil belajar siswa serta perkembangan keterampilan dan sikap peserta didik. Selanjutnya yaitu ada analisis komparatif kurikulum prinsip Jitokutai di Jepang, yaitu yang pertama ada analisis dengan tujuan, yaitu berfokus pada pengembangan karakter, moral, dan etika serta estetika, serta mendorong siswa untuk menjadi individu yang bertanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Yang kedua yaitu analisis materi, yaitu dengan mengintegrasikan pembelajaran akademis dengan nilai-nilai moral dan etika serta estetika, dan memasukkan studi kasus serta situasi kehidupan nyata yang menyoroti nilai-nilai positif. Yang ketiga yaitu ada analisis metode atau strategi pembelajaran, yaitu dengan menggunakan pendekatan pembelajaran aktif yang mendorong siswa untuk berpartisipasi secara aktif, memanfaatkan diskusi kelompok, proyek kolaboratif, dan pembelajaran berbasis pengalaman, dan menekankan pada refleksi diri serta peningkatan diri secara pribadi. Yang keempat yaitu ada analisis organisasi, yaitu dengan mengintegrasikan nilai-nilai ke dalam seluruh kurikulum, bukan hanya sebagai bagian dari satu mata pelajaran saja, dan menyusun kurikulum dengan cara mempromosikan pengembangan karakter sepanjang hidup siswa. Yang kelima atau analisis yang terakhir yaitu ada evaluasi, yaitu dengan mengukur tidak hanya pemahaman akademis saja, tetapi juga pengembangan karakter serta nilai-nilai moral, dan menggunakan berbagai bentuk penilaian, termasuk dalam penilaian proyek, presentasi, dan refleksi diri. Yang ketiga yaitu ada
Kelebihan dan kekurangan kurikulum. Yang pertama, kelebihan dan kekurangan kurikulum MBKM di Indonesia. Kelebihannya yaitu ada pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, guru dapat memilih metode yang tepat untuk mengajar, meningkatkan kreativitas siswa, meningkatkan motivasi siswa untuk belajar, meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran, serta menguatkan nilai-nilai Pancasila dan karakter bangsa melalui proyek penguatan profil Pancasila. Sedangkan kekurangan dalam kurikulum MBKM di Indonesia yaitu ada mengurangi standarisasi pendidikan, memerlukan peran aktif siswa dalam pembelajaran, memerlukan peran aktif guru dalam mengembangkan pembelajaran, serta memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih besar. Yang kedua yaitu kelebihan dan kekurangan kurikulum prinsip Chitokutai di Jepang. Kelebihannya yaitu adanya pendidikan moral dan etika, pendidikan secara holistik, pentingnya pembentukan karakter, serta integrasi pendidikan dan latihan secara langsung dalam kehidupan sosial. Sedangkan kekurangannya yaitu pada keterbatasan dan perspektif global, tantangan dalam pengukuran dan evaluasi, potensi stereotip budaya, dan pengaruh kuat pada ujian tertulis. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.